Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solihah Umar bin Khattab, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu berkaitan dengan tulang, berdasarkan bentuknya itu seperti apa, kemudian proses pembentukan tulang, serta bagian-bagian tulang, yaitu bagian yang terdiri dari rangka tengkorak atau bagian atas, kemudian rangka bahan atau badan, ya, kemudian rangka bagian bawah, ya, itu tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, kemarin sudah mengerjakan tugas tentang pembagian tulang, ya. Untuk pengkoreksian, sebenarnya sudah Bu Retno koreksi semua. Untuk pengkoreksian, silakan anak sore-soreha bisa mengkoreksi apabila ada yang masih salah. Ya. Untuk tulang tengkorak, pembagian tulangnya termasuk ke dalam tulang pipih. Kemudian tulang leher masuk ke dalam tulang tak beraturan, tulang selangka, tulang pipa, tulang rusuk itu pipi, tulang belikat juga pipi, tulang usus, pipi, tulang pengumpil, pipa, jari tangan, tulang pendek, tulang dada termasuk ke dalam tulang pipi, dan tulang telapak kaki termasuk ke dalam tulang pendek, yaitu untuk tugas pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang gangguan yang terjadi pada tulang atau kelainan pada tulang. Nah, gangguan atau kelainan pada tulang disebabkan ada dua. Yang pertama disebabkan oleh kesalahan dalam kebiasaan duduk, dan yang kedua adalah gangguan yang terjadi bisa akibat karena virus, bakteri, ataupun celaka atau kecelakaan. Itu. Yang pertama disebabkan oleh kesalahan atau kebiasaan duduk, ya. Yang pertama ada kifosis. Nah, kifosis itu apa? Kifosis itu adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang atau bungkuk. Ya, jadi yang kebiasaan duduknya masih belum sesuai, itu akan lama-lama akan menyebabkan kifosis, yaitu tulangnya membungkuk, tulang punggung membengkok ke belakang. Nah, kemudian yang kedua ada lordosis. Nah, lordosis ini kebalikan dari kifosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Jadi kalau yang tadi membengkok ke belakang atau bungkuk, kalau lordosis membengkok ke depan. Nah, yang ketiga karena kebiasaan posisi duduk yang salah, ada skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis itu adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Bentuknya seperti ini, ya. Itu 3 contoh kesalahan dalam kebiasaan duduk pada tulang yang akan disebabkan oleh kesalahan kebiasaan duduk. Selanjutnya, ini masih berkaitan dengan kelainan pada tulang atau penyakit yang menyerang tulang. Yang pertama ada fisura. Ya, apa itu fisura? Fisura itu adalah keadaan tulang yang retak tetapi tidak melukai otot. Nah, jadi tulangnya hanya retak saja. Itu namanya fisura dalam bahasa medisnya. Kemudian apabila retaknya sampai terputusnya jaringan sehingga menyebabkan tulang patah atau patah tulang, nama medisnya adalah fraktura. Seperti ini, ya. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup, keadaan tulang tidak sampai menembus kulit, ya. Jadi tulang itu patah tetapi di dalam, ya, tidak sampai menembus jaringan kulit. Tapi apabila fraktura terbuka seperti ini, ya,
keadaan tulang patah di mana tulang akan menembus lapisan kulit. Seperti ini ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Untuk selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa? Gangguan tulang yang ditandai dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Nah, biasanya osteoporosis terjadi karena kekurangan kalsium sehingga pembentukan tulang terhambat dan terjadi pengambilan unsur kalsium dari dalam tulang. Jadi kalau tulang sehat bentuknya seperti ini, ya tersusun rapih dari satu sel ke sel yang lain. Apabila tulang osteoporosis, tulangnya menjadi rapuh atau rongga-rongganya menjadi semakin besar atau sel-selnya itu berkurang, penurunan massa tulang. Biasanya terjadi pada usia yang sudah tidak muda lagi ya. Itu osteoporosis. Kemudian selanjutnya ada rakitis. Nah, apa itu rakitis? Rakitis itu adalah gangguan tulang yang ditandai dengan kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Nah, itu biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D. Nah, bisa huruf O seperti ini, bisa juga huruf X. Nah, lututnya membengkok keluar atau lututnya membengkok ke dalam. Biasanya kalau rakitis itu terjadi pada saat awal kelahiran ya. Jadi tidak secara tiba-tiba terjadi rakitis, tapi sudah penyakit karena adanya keturunan seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya nekrosis. Apa itu nekrosis? Nekrosis itu adalah kerusakan pada cakra epifis. Epifis itu adalah yang ada di dalam tulang, sehingga sebagian sel-sel tulangnya mati dan mengering. Jadi yang seharusnya di dalam itu sel tulangnya hidup dan berkembang, dia mati sehingga tidak berfungsi dengan baik. Yang lama-lama akan menjadi busuk atau tidak berguna, seperti itu. Selanjutnya ada layuh semu. Apa itu layuh semu? Layuh semu itu ditandai dengan tulang tidak bertenaga akibat di dalamnya juga terdapat rusaknya cakra epifis. Nah, biasanya layuh semu itu disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri sejak dalam kandungan ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada kanker tulang. Apa itu kanker tulang? Nah, kanker tulang itu terjadinya pertumbuhan jaringan abnormal yang terjadi pada tulang. Jadi, yang namanya kanker itu adalah sel-sel yang hidup yang tidak diharapkan oleh tubuh. Kalau sel-selnya hidup di tulang, berarti terjadi kanker tulang. Kalau sel-selnya hidup dan tapi tidak diharapkan di darah, namanya kanker darah. Itu adalah contoh terjadinya kanker tulang. Nah, atau adanya perubahan atau mutasi di dalam struktur DNA itu sendiri, pengendali pertumbuhan sehingga sel mengakibatkan sel terus tumbuh ya. Sel-sel di luar tulang itu terus tumbuh tanpa terkendali. Itu yang akan mengakibatkan pertumbuhan tulang sendiri itu terhambat. Jadi kanker itu dia tumbuh dan mengakibatkan sel yang seharusnya tumbuh dengan baik terhambat pertumbuhannya. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai persendian. Nah, sendi itu sendiri apa sih? Ya, di dalam tubuhnya kita manusia terdapat beberapa tulang, banyak tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lain itu disebut sendi. Nah, menurut sifat geraknya, sendi itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Kemudian ada amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu sinartrosis. Nah, sinartrosis sendiri adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan sama sekali. Ya, ada 2 sinartrosis, yaitu sinfibrosis dan sikondrosis. Apa itu sinfibrosis?
merupakan sinartrosis yang tulangnya dapat dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Jaringan ikat serabut itu ada di mana? Ada di tulang tengkorak. Ya, jadi di antar hubungan tulang tengkorak ini tidak ada yang namanya gerakan satu sama sekali. Contohnya antar tulang ubun-ubun dan tulang dahi, kemudian tulang baji dan tulang tempurung belakang. Nah, tidak ada yang namanya pergerakan sama sekali, tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau bergeser. Yang kedua ada sinkondrosis, merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan kartilago atau hialin. Kalau yang tadi ikat serabut, kalau ikat serabut itu lebih keras ya sifatnya daripada tulang rawan hialin. Nah, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang dan hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Nah, tulang rusuk dan tulang dada tidak ada hubungan sama sekali atau tidak ada terjadinya pergerakan. Nah, selanjutnya yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku. Apa itu amfiartrosis? Nah, persendian ini memungkinkan sedikit terjadinya gerakan. Nah, hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Kalau tadi tulang rawan hialin, kalau ini kartilago ya. Terdapat pada tulang betis dan tulang kering. Nah, tulang betis itu ada di kaki ya, yang ada pada bagian belakang dan tulang kering itu ada di bagian depan ya. Tulang betis dan tulang kering sedikit sekali gerakannya atau yang kita sebut dengan sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sekarang kita akan membahas diartrosis atau sendi gerak. Nah, ini yang paling banyak kita temukan atau kita bisa melakukan berbagai gerakan yang kehidupan sehari-harinya kita dengan adanya persendian ini. Ya. Persendian yang merupakan atau memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Pada kedua ujung tulang yang saling berhubungan, terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial. Nah, diartrosis itu sendiri terdapat 4 macam sendi ya yang bisa kita pelajari ya, bisa kita praktikkan sebenarnya. Yang pertama adalah sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ya ke segala arah. Hubungan antar gelang panggul dan tulang paha. Nah, jadi apabila kalian bisa mempraktekkan antara gelang panggul dan tulang paha ataupun gelang bahu dan tulang lengan atas. Nah, ini gerakannya tangannya bisa berputar ke segala arah atau yang kita kenal dengan sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel. Nah, apa itu sendi engsel? Yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah saja. Contohnya, persendian pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian, persendian yang terjadi pada tempurung lutut yang menghubungkan antara tulang kering dan betis ya dengan tulang paha. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sendi pelana. Apa itu sendi pelana? Nah, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah saja. Contohnya, hubungan antara ibu jari, telapak tangan, ibu jari dan telapak tangan ya. Ini contohnya sendi pelana. Jadi dua gerakan saja ya, ke atas dan ke bawah ya. Yang selanjutnya ada sendi putar. Nah, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya hubungan antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Biasanya apabila kalian olahraga, nah ada gerakan memutar dari kepala kalian ya yang bertumbuh pada leher, itu adalah contoh gerakan atau bisa diterapkan sendi
putar. Nah, itu contoh sendi diatrosis atau sendi gerak. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu sendi geser ya, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya adalah pada ruas-ruas tulang belakang. Oke, anak solih-solihah. Selanjutnya ada otot. Nah, otot itu apa sih ya? Bedanya sama tulang itu apa? Kalau tulang adalah alat gerak pasif, apabila otot adalah alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Jadi otot itu sendiri merupakan alat gerak aktif yang jika tidak ada otot, tulang tidak dapat digerakkan. Nah, sel-sel otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Ya, kontraksi itu menegang, relaksasi itu menyusut atau mengendur. Nah, pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan dan pengerutan. Sementara pada saat otot relaksasi atau mengendur, otot akan kembali ke semula. Nah, kontraksi atau relaksasi akan mengakibatkan atau menimbulkan suatu gerakan. Nah, otot itu sendiri dibagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, anak solih-solihah bisa melihat gambaran dari otot polos itu seperti apa. Ya, Dota jelaskan sedikit. Untuk otot polos, bentuknya jelas di sini, polos atau yang kita kenal dengan gelendong. Jadi kalau ada yang berbicara mengenai bentuk polos itu gelendong ya. Gelendong itu sama dengan polos atau tidak berserat. Nah, ini bentuknya polos ya, tidak berserat. Kemudian jumlah intinya. Nah, setiap satu sel otot polos ini mempunyai inti 1. Ini inti yang berwarna hitam. Setiap satu sel, ini satu sel ya. Nah, ini satu sel. Satu sel otot polos terdapat 1 inti. Kemudian letak intinya ada di tengah. Nih, ya, letak inti ada di tengah-tengah sel. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu di luar kehendak ya. Jadi kita tidak dapat untuk mengendalikan otot polos. Kenapa? Karena otot polos biasanya terdapat pada organ tubuh bagian dalam. Contohnya ada di usus, ada di paru-paru, terus kemudian ada di lambung yang cara kerjanya tidak dapat kita kendalikan secara kita tidak dapat menyuruh otot itu untuk bekerja ataupun istirahat. Ya. Kemudian kontraksinya juga lambat. Jadi karena kita tidak dapat mengatur dia bekerja atau tidak, kontraksinya juga lambat. Kemudian bentuk jaringannya seperti ini ya, polos tadi atau terdapat serabut otot antara satu dengan yang lainnya. Nah, oke. Kita beralih ke selanjutnya, ada otot lurik. Nah, terdapat perbedaan yang sangat jelas ya antara otot polos dan otot lurik. Otot lurik itu sendiri adalah otot yang berbentuk silindris. Nih, silindris atau silinder. Ya, dari ujung satu ke ujung yang lainnya atau yang kita kenal dengan serabut. Nah, kemudian jumlah intinya setiap satu sel, ini satu sel ya anak solihah, ini satu sel, satu pipa seperti ini satu sel. Jumlah intinya banyak, ini di sini banyak ya, tidak hanya satu saja. Berbentuk silinder, jumlah intinya banyak. Kemudian intinya berada di pinggir, ini tidak di tengah ya, di pinggir. Oke. Kemudian cara kerjanya bisa di bawah kehendak kita. Jadi kita bisa mengontrol cara kerja otot lurik. Nah, kenapa? Karena otot lurik itu terdapat pada tulang, melekat pada tulang-tulang manusia. Jadi apabila kita ingin mengambil gelas, mengambil gelas menggunakan tangan, kita bisa mengontrol tubuhnya kita bisa mengontrol tangannya kita untuk mengambil gelas. Nah, otot-otot yang melekat pada tangan itu adalah otot lurik. Nah, kemudian kontraksinya karena kita
dapat mengendalikan otot tersebut kontraksinya cepat atau sesuai dengan kehendak. Kita mau berkehendak kapan? Nah, otot itu bisa langsung melakukan cara kerjanya. Kemudian yang tadi letaknya menempel pada tulang atau rangka. Nah, itu tentang otot lurik. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, khusus ya, karena otot jantung itu sendiri hanya terletak pada jantung. Nah, bentuknya hampir sama seperti otot lurik, yaitu silindris, ya. Ini silindris atau silinder, ya. Kemudian bedanya kalau otot lurik itu tidak bercabang. Ini tidak bercabang. Tetapi kalau otot jantung dia bercabang. Kemudian intinya, apabila otot lurik itu ada di pinggir, otot jantung mempunyai inti di tengah sel. Nih, di tengah. Dan mempunyai inti hanya satu. Kalau otot lurik mempunyai intinya banyak. Kalau jantung hanya satu di tengah, tapi bercabang, silindris. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya ada di jantung, hanya ada di jantung. Kemudian cara kerjanya itu juga hampir sama seperti otot polos. Kita tidak dapat mengatur sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak dapat mengatur jantungnya kita, ya, yaitu di luar kehendak manusia. Kemudian kontraksinya kuat dan mempunyai irama jantung, yaitu tentang jenis-jenis dari otot. Oke, solih-solihah. Yang selanjutnya ada gangguan atau kelainan pada otot. Sebenarnya beberapa, ya, tidak hanya 3 yang Brutno tuliskan di sini. Jadi beberapa gangguan atau kelainan pada otot sebenarnya sangat banyak sekali, tapi hanya Brutno tuliskan 3 saja. Yang pertama ada tetanus. Nah, tetanus itu sendiri apa? Disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang. Biasanya terjadi karena apabila kita tertusuk atau tertancap paku kaki atau tangan kita, kemudian tidak segera diobatin ataupun tidak segera dibersihkan menggunakan alkohol. Apabila ada Clostridium tetani dalam paku tersebut kemudian masuk ke dalam tubuhnya kita, nah bagian yang terkena paku tadi akan mengakibatkan tetanus, ya. Kejang otot itu sendiri diawali dari otot rahang, lalu disusul otot dada dan anggota tubuh yang lain. Nah, yang selanjutnya ada kaku leher atau stiff yang kita kenal. Apa itu? Gangguan yang ditandai dengan otot leher yang meradang karena adanya gerakan hentakan atau gerakan secara mendadak. Nah, biasanya terjadi pada saat apabila kita melakukan gerakan yang mendadak atau pada saat tidur kemudian tiba-tiba bangun. Nah, itu bisa terjadi kaku leher atau stiff. Nah, selanjutnya ada polio. Nah, polio ini disebabkan karena virus polio yang mengakibatkan gangguan lumpuh, ya. Menyerang apa? Menyerang saraf dan mulai dari leher hingga bagian bawah tubuh. Itu tentang gangguan atau kelainan pada otot. Sebenarnya ada kram, ada atrofi otot, dan lain sebagainya. Nah, oke, anak solih-solihah. Kiranya itu yang bisa Brutno sampaikan pada pertemuan hari ini tentang gangguan tulang, kemudian jenis-jenis otot, serta gangguan otot. Nah, anak solih-solihah, silakan anak solih-solihah bisa merangkum apa yang sudah disampaikan, kemudian tidak perlu difoto, cukup checklist di grup saja. Oke, anak solih-solihah, sekian dari Brutno hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.